Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsali Aulia Salsabila dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0531055579. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses lahirnya Pancasila untuk memenuhi tugas 1 Pancasila yang bertemakan pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Proses lahirnya Pancasila dimulai dari adanya sidang BPUPKI, lalu selanjutnya itu ada Piagam Jakarta, dan kemudian disusul oleh PPKI. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, BPUPKI itu dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal 29 April 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada sidangnya tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato bersejarah berjudul Lahirnya Pancasila. Nah, dari pidato inilah muncul gagasan tentang 5 dasar negara yang kemudian kita kenal sebagai Pancasila. Dalam pidatonya, Bung Karno menjelaskan 5 gagasan utama. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti setiap orang bebas menjalankan agamanya dan negara menghormati setiap keyakinan semua warga. Jadi kita bisa hidup berdampingan dengan damai. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Semua orang diperlakukan dengan adil, tidak ada yang dirugikan, dan saling menghargai satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada persatuan Indonesia, yang artinya meski berbeda suku, bangsa, dan budaya, kita tetap bersatu sebagai satu bangsa. Yang keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan atau perwakilan. Di sini itu artinya keputusan penting diambil melalui musyawarah bersama, bukan dengan paksaan. Yang kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana kemakmuran dan kesempatan harus dirasakan semua orang, supaya masyarakat hidup sejahtera bersama. Setelah itu, hasil pembahasan dalam sidang BPUPKI yang sebelumnya saya jelaskan dilanjutkan oleh Panitia 9, yang kemudian menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Piagam ini berisi rumusan awal Pancasila dan menjadi bentuk kompromi antara berbagai tokoh bangsa. Dari Piagam Jakarta, kita bisa melihat bagaimana nilai toleransi dan semangat persatuan dijunjung tinggi dalam merumuskan dasar negara ini. Selanjutnya, pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan Pancasila sebagai dasar negara yang sah. Melalui keputusan ini, Pancasila resmi menjadi landasan ideologi bangsa Indonesia yang dilandasi oleh semangat rasa persatuan, musyawarah, dan gotong royong. Dari proses lahirnya Pancasila, dari mulai sidang BPUPKI, Piagam Jakarta, hingga PPKI, kita bisa melihat bagaimana semua nilai Pancasila sudah tercermin. Sila pertama terlihat dari penghormatan terhadap agama. Sila kedua terlihat dari cara tokoh berdiskusi secara adil dan beradab. Sila ketiga paling menonjol karena menunjukkan persatuan bangsa. Sementara sila keempat tercermin dari musyawarah mufakat, dan sila kelima dari tujuan menciptakan keadilan serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Jadi, proses kelahiran Pancasila bukan hanya soal persatuan, tetapi juga menegaskan nilai toleransi, demokrasi, dan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia. Pelajaran yang saya ambil adalah bahwa kemerdekaan dan dasar negara kita lahir dari persatuan dan toleransi. Sebagai generasi muda, kita harus menjaga semangat itu di era modern ini. Di tengah perbedaan pandangan, identitas, dan opini yang muncul di media sosial, kita harus tetap menghargai perbedaan, bekerja sama, dan berpikiran terbuka. Dengan begitu, Pancasila tetap relevan dan bisa jadi panduan untuk membangun masyarakat yang harmonis dan adil. Itulah sedikit refleksi saya tentang pelajaran dari sejarah Pancasila. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dan mari kita terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.